Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loranti. Saya dari kelompok 4 semester 1 PIAWUD S2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang makalah manajemen PIAWUD yang berjudul Perencanaan Bayi dan Balita atau Planning Infant and Toddler. Baiklah. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Atau perencanaan bisa disebut sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Perencanaan bayi dan balita adalah suatu rencana yang akan dilakukan ketika kita memiliki bayi dan balita untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya. Ada beberapa yang terdapat di dalam perencanaan bayi dan balita yang harus diperhatikan, yaitu perkembangan bayi balita, karakteristik perkembangan yang sesuai dengan program bayi balita, program kegiatan bayi dan balita, ruang lingkungan bayi dan balita, area tertentu dari program bayi dan balita, dan adaptasi bagi bayi dan balita berkebutuhan khusus. Poin A, perkembangan bayi balita. Perkembangan adalah mengacu pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif. Misalnya perkembangan bayi mulai dari terungkup, merangkak, hingga berjalan. Sedangkan pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, berat, dan ukuran dari suatu makhluk hidup. Semua proses tersebut bisa diukur dengan menggunakan alat ukur serta dapat dituliskan dengan angka. Jadi, perkembangan bayi balita itu adalah mengacu pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau perkembangan bayi mulai dari terungkup, merangkak, hingga berjalan dengan usia bayi itu ketika ia lahir sampai kurang dari 1 tahun. Dan untuk balita itu bisa disebut bawah 5 tahun. Ciri-ciri perkembangan bayi balita. 1. Selama masa bayi, otak memiliki kekebalan terbesar untuk bertumbuh, mengembangkan sambungan sinapsis yang mempengaruhi perkembangan seumur hidup. 2. Anak-anak di bawah usia 2 tahun belajar dengan merasakan lingkungan mereka dengan segenap indera mereka. Misalkan merasakan, menyentuh, melihat, mendengarkan, dan mencium apapun yang mereka kontak. 3. Keterampilan motorik berkembang dengan cepat dan teratur. 4. Bayi belajar untuk mempercayai diri mereka sendiri dan orang lain. 5. Sekitar 9 bulan, banyak bayi menyatakan kekhawatiran tentang perpisahan dengan orang. Bayi dan balita mengembangkan kasih sayang yang kuat. 6. Kompetensi dan kemandirian yang diperoleh selama 2 tahun pertama. 7. Bahasa mulai muncul tahun kedua dan berkembang dengan cepat. 8. Bayi dan balita belajar caranya bergaul serasi dengan anak-anak lain. Poin B, yaitu karakteristik perkembangan yang sesuai dengan program bayi balita. Untuk usia 0 sampai 1 tahun, usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik motorik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Berbagai karakteristik anak usia bayi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. 2. Mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. 3. Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Usia 2-3 tahun itu, pada usia ini terdapat beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus untuk usia 2-3 tahun adalah sebagai berikut. 1. Sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. 2. Mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. 3. Mulai belajar mengembangkan emosi.
Untuk usia 4-6 tahun itu memiliki ciri-ciri pengenalan sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan perkembangan fisik. 2. Perkembangan bahasa juga semakin baik. 3. Perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat. Di dalam karakteristik perkembangan bayi balita yang sesuai dengan program pengasuhan anak itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari tujuan, interaksi dengan pengasuh, kegiatan sehari-hari, keterlibatan orang tua, keterikatan dan pemisahan, dokumen atau catatan, lingkungan, bermain, bahasa, dan pegawai atau staf yang harus dilihat juga. Poin C itu program kegiatan bayi dan balita. Berikut adalah beberapa kegiatan yang disarankan untuk merencanakan program bagi bayi dan balita. Kegiatan pertama yang secara kasar diatur dalam urutan perkembangan adalah kegiatan yang cocok untuk bayi kecil dan kemudian untuk balita. Aktivitas sensorik yaitu mulai dari sentuhan, pendengaran, dan melihat. Kemudian aktivitas motorik, dan yang ketiga kegiatan sosial. Poin D itu ruang lingkungan bayi balita. Ruang lingkungan anak hendaknya di lingkungan yang menyenangkan dan yang bisa membuat anak nyaman ketika berada di suatu tempat. Ruang lingkungan dibagi menjadi beberapa tempat. Ada ruang lingkungan belajar, bermain, tempat tinggal. Salah satu faktor yang berperan besar adalah faktor lingkungan, seperti keadaan tempat tinggal, kondisi lingkungan sekitar individu. Adapun ruang lingkungan yang baik bagi bayi dan balita adalah sebagai berikut. Harus mempunyai keizinan, keamanan, dan ada tempat istirahat sendiri, relevansi etnis dan budaya, masukan sensorik, keleluasan atau kebebasan. Poin E itu area tertentu yang khusus dari program bayi balita. Adapun area tertentu dari program bayi dan balita antara lain sebagai berikut. Kegiatan rutin, area kognitif, baik area motorik halus, area motorik kasar, area bahasa, dan area psikososial. Poin F, adaptasi atau penyesuaian diri bagi bayi dan balita berkebutuhan khusus. Bayi dan balita yang memiliki kebutuhan khusus dapat memperoleh manfaatnya ke dalam program pembangunan anak yang rutin atau akan memperoleh manfaat dengan diarahkan secara menyeluruh ke dalam program pembangunan anak yang teratur. Partisipasi dengan waktu yang cukup lama akan bermanfaat bagi anak-anak ini. Meskipun orang tua yang bekerja sama mungkin membutuhkan perawatan sepanjang hari. Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan mempengaruhi pemahaman orang tua tentang kebutuhan khusus anaknya. Orang tua yang peduli akan memperhatikan detail-detail perkembangan anaknya, sehingga ketika ada sesuatu yang dirasa janggal dari pertumbuhan atau perkembangan anaknya, akan segera mungkin dikonsultasikan pada ahlinya. Mungkin itu saja presentasi makalah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.